Ya, kita akan masuk kepada 7 faktor utama penyebab keretakan rumah tangga dan solusinya ya. Setiap poin langsung dengan solusinya, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Amsal 30 ya mengatakan bahwa ya ada hal ya di situ Raja Salomo berkata, ada 3 bahkan 4 hal yang mengherankan aku dan yang tidak ku mengerti, yaitu jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, adalah suatu keajaiban bisa mempersatukan seorang pria dan wanita dari latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, suku yang berbeda dalam satu atap seumur hidup. That's a miracle, ya. Itu adalah suatu keajaiban. Tidak mudah mempersatukan 2 karakter yang berbeda, 2 manusia yang berbeda, latar belakang berbeda, pola asuh yang berbeda, suku yang mungkin juga berbeda, kemudian menyatukan mereka dalam satu rumah, satu atap seumur hidup. Ya, itu tidak mudah dan Raja Salomo berkata, aku heran dan tidak mengerti. Itu suatu keajaiban yang luar biasa, ya. Saudaraku, nah satu lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di muka bumi ini adalah ya pernikahan, dan itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Ya, lembaga ini kalau kita sudah masuki maka tidak bisa keluar begitu saja. Ya, kalau kita kerja di perusahaan, kemudian setelah kita kerja beberapa tahun merasa gaji tidak cocok atau suasana kerja tidak cocok, maka kita bisa resign, mengundurkan diri. Tetapi tidak bisa demikian dengan pernikahan, ya. Sudah jalan berapa tahun kemudian suami mengajukan resign ya sebagai suami atau mengundurkan diri sebagai suami, atau istri mengundurkan diri sebagai istri, tidak bisa, ya. Kalau sudah terlanjur masuk, tidak mudah untuk keluar, sulit untuk keluar. Kalaupun terpaksa keluar, itu babak belur penuh dengan luka-luka. Ya, jadi apa yang ingin saya bagikan adalah setidaknya kita meminimalisir risiko. Ada namanya manajemen risiko. Kita bisa learning by doing, belajar sambil melakukan, tetapi itu risikonya sangat tinggi. Tetapi ada namanya manajemen risiko. Kalau kita sudah tahu risikonya duluan, kita bisa antisipasi, maka itu akan menolong kita meminimalisir risiko. Apalagi ini urusannya adalah seumur hidup. Kata orang, salah potong rambut ya nyesalnya sebulan, ya. Salah belajar pelajaran waktu ujian ya kalau kampus atau sekolah, maka mungkin nyesalnya 1 tahun depan harus ngulang lagi. Tapi kalau salah pilih jodoh ya nyesal seumur hidup, ya Bapak sekalian. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan keretakan dalam rumah tangga supaya kita dapat meminimalisir, ya saudaraku. Nah, banyak juga orang anak muda yang masih muda melihat orang nikah kayaknya enak, kayaknya asik, kemudian mereka pengen, ya. Mungkin kayak orang ngelihat bukit atau gunung dari jauh kelihatan indah, kemudian difoto, kemudian pengen ke sana. Padahal kalau benar-benar masuk ke dalam hutan itu, ya terus terang tidak seindah dilihat dari jauh. Di sana ada duri, mungkin di sana ada serangga, di sana ada duri-duri dan banyak hal yang lain, saudaraku, ya. Jadi mempersiapkan diri itu sangat penting, ya. Bagian Tuhan menyertai, melindungi, memberkati dan menggenapi firman-Nya. Bagian kita adalah memperbaiki diri kita, mempersiapkan mentalitas kita, sikap kita, pola pikir kita, sehingga kita akan lebih siap. Maka itu menolong kita untuk meminimalisir resiko. Baik, faktor yang pertama, ya Bapak Ibu sekalian, penyebab retaknya sebuah rumah tangga adalah faktor komunikasi, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, faktor komunikasi ini kita warisi, pada umumnya kita warisi daripada nenek moyang kita, yaitu kakek Adam dan nenek Hawa. Bagaimana cara berkomunikasi Adam dan Hawa waktu di Taman Eden, ya, terutama ketika mereka menyadari mereka sudah jatuh dalam dosa, bagaimana gaya komunikasi mereka, itulah yang kita warisi sampai sekarang. Yaitu apa? Saling menyalahkan.
menyalahkan, saling lempar kesalahan. Ketika mereka sadar bahwa mereka jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang mencari Adam, lalu bertanya kepada Adam, "Adam, apa yang kau lakukan?" Apa kata Adam? Dia tidak langsung katakan, "Aduh, minta ampun Tuhan, maaf sekali Tuhan, saya gagal menjaga istri saya gagal menasihati istri saya, sehingga dia sudah melakukan satu kesalahan yang fatal, kami telah melanggar perintahmu." Tidak demikian. Adam berkata, "Perempuan yang kau berikan itu kepadaku, itulah yang kasih aku buah itu, aku makan lalu berdosalah kami." Jadi Adam lempar kepada Hawa, maka Hawa pun tidak mau kalah. Ya saudaraku, Hawa berkata apa? "Oh, bukan aku, tetapi si ular itu yang menyebabkan aku, menggoda aku, maka aku makan." Saudaraku ya. Nah, kemudian si ular, ya, ular pasrah. Ya, dalam hal ini ular agak sedikit lebih baik karena dia tidak lempar lagi kesalahan kepada makhluk yang lain, saudaraku ya. Nah, gaya komunikasi ini ternyata diwarisi secara natural dalam kehidupan kita manusia, dan kita bawa juga di dalam rumah tangga, sehingga ketika ada miskomunikasi atau konflik, kita itu cenderung melempar kesalahan, saling mempersalahkan. Tidak ada yang refleks otomatis berkata bahwa ya udah saya yang salah, saya minta maaf. Itu sangat jarang. Refleks yang seperti itu sangat sulit ditemukan. Refleks kita sejauh ini atau pada umumnya adalah refleks seperti Adam dan Hawa. Langsung lempar kesalahan, langsung cari kambing hitam. Tidak langsung refleks berkata saya yang salah, saya minta maaf. Nah, gaya komunikasi seperti ini harus kita hindari ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam rumah tangga pasti ada miskomunikasi, ada salah pengertian dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan video ini berguna untuk kita meminimalisir, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal yang perlu dihindari saat kita berkomunikasi, khususnya saat kita berkonflik, ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu pertama, hindarilah untuk menyerang pribadi. Pribadi itu misalnya fisiknya, ya, latar belakang keluarganya, atau kalau beda suku, sukunya. Itu namanya menyerang pribadi. Ya, sehingga pasangan kita itu tidak akan peduli lagi dengan bobot maksud pembicaraan. Dia akan fokus bahwa orang ini atau pasangan saya sedang menyerang saya, dan ketahuilah pertahanan terbaik adalah menyerang balik ya. Maka dia akan refleks menyerang balik sehingga akan terjadi keributan yang besar. Jadi hindari menyerang pribadi ya. Yang kedua, lokalisir masalah supaya jangan melebar kemana-mana. Misalnya pertengkarannya itu tentang bawang merah, maka kupaslah bawang merah itu dari A sampai Z, jangan ke bawang putih, ke kuali dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Jadi lokalisir masalah supaya tidak melebar kemana-mana ya saudaraku. Kemudian sebaiknya kalau bertengkar atau miskomunikasi, jangan di depan umum. Jadi harus ada kemampuan untuk menahan diri, menguasai diri. Walaupun rasanya mulutnya udah nggak tahan ya, tetapi kita harus sadar di mana kita berada supaya miskomunikasi pertengkaran ini endingnya itu positif ya, menghasilkan suatu buah perbaikan, bukan menambah luka yang baru ya. Jadi jangan di depan umum ya. Yang kedua, jangan juga di depan anak-anak, karena itu akan menimbulkan trauma. Dan keahlian anak-anak itu adalah meniru ya. Mereka mungkin tidak bisa menuruti kita atau mendengarkan nasihat kita, tetapi yang pasti mereka meniru kita. Jadi pertengkaran di depan anak-anak itu sangat buruk bagi anak-anak. Kita sedang mewariskan sesuatu yang jelek, yang buruk kepada anak-anak ya. Kemudian yang berikut, belajarlah untuk mengalah walaupun Anda benar. Ya, jadi mengalah untuk menang. Orang yang mengalah tidak selalu berarti dia kalah. Ya, mengalah untuk menyelamatkan sebuah hubungan, apalagi itu pernikahan, itu sangat tindakan yang sangat mulia dan terpuji di hadapan Tuhan ya, saudaraku. Kemudian, bila berkonflik jangan sampai berlarut-larut. Firman Tuhan dikatakan,
jika engkau marah, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau bisa jangan sampai lewat 24 jam, secepatnya dapat dibereskan. Kalau konfliknya itu malam, kalau bisa jangan sampai pagi. Kalau konfliknya pagi, kalau bisa jangan terbawa sampai malam. Karena itu bisa, firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Konflik yang berlarut yang tidak dibereskan itu memberi peluang kesempatan bagi iblis untuk menaburkan racun-racun kepahitan, kebencian yang memperburuk keadaan, ya Bapak sekalian. Kemudian ya, kalau suami dan istri bertengkar, kalaupun ada yang menang, sebenarnya tidak ada yang menang, dua-duanya kalah. Yang menang itu adalah iblis. Yang tertawa dan mensupport pertengkaran itu adalah iblis. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, kalaupun ada pihak menang, sesungguhnya dia tetap kalah. Ya, karena bertengkar saja itu sudah sebuah kekalahan. Kemudian yang berikut, hindari histeria, ya, yang bisa mengundang perhatian daripada lingkungan atau tetangga sehingga merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen, ya, kecuali sudah benar-benar terancam, sudah parah, ya, maka ya perlu meminta pertolongan daripada tetangga atau lingkungan. Ya, kira-kira itu yang perlu dihindari pada saat kita bertengkar, berkomunikasi atau miskomunikasi, supaya tidak memperburuk keadaan. Nah, bagaimana solusinya, Bapak sekalian? Mother Teresa berkata, kenapa waktu bertengkar itu suami istri itu kok teriak-teriak, padahal jaraknya mungkin hanya 1 meter atau 2 meter. Tapi kok ngomongnya kayaknya rasanya yang satu di seberang sungai, yang satu di seberang jurang, teriak-teriak gitu loh. Kenapa? Karena walaupun mereka satu atap satu rumah, sebenarnya hati mereka itu jauh. Makanya waktu bertengkar tuh mereka teriak-teriak, nggak bisa ngomong pelan, karena sebenarnya ada jarak di hati mereka yang memisahkan mereka. Karena itu Bapak sekalian, solusinya adalah luangkanlah waktu, ya, untuk berdoa bersama-sama. Mesbah keluarga itu mutlak diperlukan di dalam sebuah keluarga, karena persekutuan suami istri itu bukan hanya persekutuan tubuh, tetapi persekutuan jiwa dan juga roh. Nah, persekutuan roh itu hanya bisa dibangun dengan berdoa, menyembah bersama-sama. Maka ada kedekatan batin, ada ikatan batin, ya, sehingga ketika bertengkar tidak sampai buruk atau parah, ya saudaraku. Nah, kemudian yang kedua adalah luangkan waktu berdua, ngobrol dari hati ke hati secara intens, secara rutin. Kadang-kadang bagi yang sudah punya anak, ya, waktu mereka dihabiskan untuk mengurus anak, sehingga tanpa disadari waktu berdua itu hampir tidak ada lagi. Maka harus di-manage waktunya sehingga ada waktu berdua saja, suami dan istri, mungkin sambil makan berdua atau duduk berdua di tepi sungai kah, atau di tepi pantai, ngobrol dari hati ke hati seperti dulu waktu masih kenalan atau pacaran, sehingga ikatan emosional dan kedekatan itu terpelihara. Karena itu sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Jadi luangkan waktu untuk berdua saja, ya, dan itu sebaiknya intens atau rutin, sebulan sekali, 2 minggu sekali, ya, begitu, ya. Kemudian jadikanlah kamar itu sebagai tempat rekonsiliasi, ya. Seorang hamba Tuhan namanya Yusuf Roni, dia berkata bahwa rumah itu tanpa disadari konstruksinya itu seperti tabernakel. Ada halaman atau ruang tamu, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus. Dan dia mengumpamakan kamar itu seperti ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu dipakai oleh imam pada waktu itu untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah mewakili bangsa Israel. Jadi kita harus menjadikan kamar itu sebagai tempat rekonsiliasi, ya, saling bermaafan, menyelesaikan konflik, ya, yang ringan ataupun berat di kamar kita. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan berdoa bersama supaya iblis jangan beroleh kesempatan, ya, Bapak sekalian. Kemudian yang berikut, hindari menumpuk masalah yang bisa menjadi bom waktu yang meledak tak terkendali. Dan dalam hal ini suami sangat memegang peranan penting, karena dia ibarat jurumudi, dia ibarat kapten di sebuah kapal yang sangat bertanggung jawab atas perjalanan kapal itu sampai ke tujuan atau
tenggelam. Ya, Bapak sekalian, itu faktor pertama penyebab keretakan sebuah rumah tangga, yaitu komunikasi.